Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu ya. Baiklah, ketemu lagi pada video pembelajaran kita hari ini. Dan sekarang kita akan membahas tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks. Oke, bagaimana sih cara kita untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks? Maka kita lanjutkan saja ke video pembelajarannya. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan matriks. Nah, untuk menyelesaikan SPL-DV ini, kita memakai dua metode. Metode yang pertama adalah metode determinan, lalu yang kedua adalah metode inverse matrix. Nah, jadi sebelum kita menggunakan kedua metode ini, kita harus ingat-ingat terlebih dahulu untuk rumus determinan matriks berordo 2x2 dan juga rumus inverse matriks berordo 2x2. Jadi di sini ada rumus determinan matriks berordo 2x2. Yang pertama ada matriks A sama dengan A, B, C, D. Maka determinan pada matriks A-nya yaitu adalah A kali D dikurang dengan B kali C. Di mana di sini adalah diagonal utama A kali D, kita kurangkan dengan diagonal samping B kali C. Ya, sampai sini dapat dipahami ya. Lalu untuk inverse matrix. Untuk rumus inverse matrix ini seperti yang sudah terlihat, untuk matriks A, yaitu adalah matriks A, B, C, D. Maka untuk inverse matriks A, itu adalah 1 dibagi determinan matriks A, dikalikan dengan matriks D negatif B negatif C dan A. Di mana untuk diagonal utamanya, yang awalnya adalah A dan D, kita ubah menjadi D dan A. Lalu untuk diagonal sampingnya, yang awalnya adalah B dan C, kita ubah menjadi negatif B dan negatif C. Lalu untuk notasi inverse, jadi jangan sampai lupa, yaitu adalah di sini A pangkat negatif 1. Lalu untuk notasi determinan adalah det A. Seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan matriks. Nah, yang pertama ini ada metode determinan. Untuk metode determinan ini, misal sudah ada, yaitu adalah sistem persamaan linear dua variabel, yaitu adalah AX ditambah BY sama dengan E, lalu ada CX ditambah DY sama dengan F. Nah, karena di sini kita sudah dapat menentukan sistem persamaan linear dua variabelnya, nah langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan cara ini, kita ubah ke dalam bentuk matriks, yaitu bentuk matriksnya adalah matriks ABCD, kita kalikan dengan matriks XY, itu sama dengan matriks EF. Jadi, ini ya langkah awalnya. Apabila kita sudah menentukan sistem persamaan linear dua variabelnya, kita tinggal ubahnya ke dalam bentuk matriks. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Di sini kita bisa lihat AX plus BY dan juga CX plus DY. Maka untuk matriksnya berubah menjadi matriks ABCD. Lalu kita kalikan dengan matriks XY sama dengan matriks EF. Nah, kalau kita ingin membuktikan ya apakah benar nih AX plus BY sama dengan E, kita lihat untuk matriks ini yaitu adalah baris kita kalikan dengan kolom A kalikan X, AX ditambah dengan B kalikan Y, tambah BY. Sama kan? Sama dengan matriks E. Oke, sampai sini dapat dipahami ya. Nah, untuk metode determinan, setelah kita ubah ke dalam bentuk matriks, apa yang harus kita lakukan? Jadi yang harus kita lakukan adalah kita masukkan ke dalam rumus, yaitu karena di sini kita menentukan X dan Y-nya, maka untuk menentukan X-nya adalah dengan cara dx per d, dan juga untuk menentukan y-nya adalah dengan cara dy per d. Nah, di mana d di sini adalah determinan. Nah, untuk determinannya itu adalah determinan dari matriks ABCD. Kita lihat determinan pada matriks ABCD ini adalah A kali D dikurang dengan B kali C, diagonal utama dikurang dengan diagonal samping. Lalu untuk dx, artinya adalah determinan untuk x atau terhadap x. Kita lihat matriksnya adalah matriks EBFD. Matriks EBFD ini didapat dari mana? Yaitu adalah yang pertama kita lihat koefisien X-nya. Koefisien X-nya adalah A dan C. A dan C di sini. A dan C di sini karena ini adalah karena kita ingin menentukan determinan X-nya, maka A dan C ini kita ganti dengan matriks F. Jadi didapat untuk peletakannya adalah kita ganti saja AC di sini dengan F, maka dx sama dengan determinan matriks EBFD. E kali D dikurang dengan B kali F. Lalu untuk dy-nya bagaimana? Kita lihat koefisien
Y. Koefisien Y-nya di sini adalah B dan D. B dan D ini kita ubah menjadi EF. Maka didapat matriksnya adalah AECF. Sampai sini dapat dipahami ya. Jadi apabila untuk X-nya ini, apabila mencari determinan X-nya ini, maka kita lihat koefisien X-nya adalah AC, AC ini kita ubah menjadi EF. Maka didapat determinannya adalah determinan dari matriks EBFD. Lalu untuk Y-nya, kita lihat di sini karena kita lihat koefisien Y-nya ini adalah B dan D, B dan D ini kita ganti dengan EF. Maka didapat matriksnya adalah matriks AECF. Lalu kita cari determinannya. Seperti itu. Bagaimana? Kayaknya mudah saja ya. Kalau gitu kita lanjut ke contoh soal dan penyelesaian. Nah, misal ada soal Mahpi sedang berbelanja alat tulis di Gramedia Veteran. Alat tulis tersebut terdiri dari buku tulis dan pulpen. Jika Mahpi membeli 2 buah buku tulis dan 1 pulpen, maka Mahpi harus membayarnya sebesar Rp4.000. Jika Mahpi membeli 3 buah buku tulis dan 2 pulpen, maka Mahpi harus membayar sebesar Rp6.500. Tentukan setiap alat tulis tersebut dengan menggunakan metode determinan. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama, karena ini adalah soal cerita, kita harus misalkan dulu. Yaitu di sini kita misalkan X-nya adalah buku tulis dan Y-nya adalah pulpen. Nah, lalu kita ubah ke dalam bentuk kalimat matematika. Untuk persamaan satunya adalah Mahpi membeli 2 buah buku tulis dan 1 pulpen. Maka di sini 2 buku tulis dan 1 pulpen dengan total 4.000. Lalu untuk persamaan duanya adalah 3 buah buku tulis dan 2 pulpen, totalnya adalah 6.500. Sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabelnya adalah karena X tadi adalah buku tulis dan Y-nya adalah pulpen, maka 2X ditambah Y sama dengan 4.000 dan 3X ditambah 2Y sama dengan 6.500. Nah, karena kita sudah memperoleh sistem persamaan linear 2 variabelnya, ingat, langkah awalnya adalah kita ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, dengan caranya bagaimana? Kita lihat di sini adalah koefisien X-nya adalah 2 dan 3, dan di sini adalah koefisien Y-nya adalah 1 dan 2. Maka bisa kita ubah menjadi bentuk matriksnya menjadi matriks 2132, kita kalikan dengan matriks XY, itu sama dengan matriks 4.000 dan 6.500. Baiklah, karena kita sudah memperoleh sistem persamaan linear 2 variabelnya, lalu sudah kita ubah ke dalam bentuk matriks, langkah selanjutnya adalah kita cari nilai D, nilai DX, dan nilai DY. Untuk nilai D, ini adalah kita determinankan dari matriks 2132, maka didapat adalah 2 kali 2 kurang dengan 1 kali 3 sama dengan 4 kurang 3 sama dengan 1. Jadi determinannya adalah 1. Lalu kita cari DX, yaitu determinan untuk X-nya. Kita lihat koefisien X-nya. Koefisien X-nya di sini adalah 2 dan 3. 2 dan 3 ini kita ganti dengan 4.000 dan 6.500. Maka matriksnya adalah 4.000, 1, 6.500, dan 2. Maka didapat determinan dari matriks ini adalah 1.500. 4.000 kali 2 dikurang dengan 1 kali 6.500 menghasilkan 1.500. Lalu untuk DY, DY-nya ini bagaimana? Yaitu kita lihat koefisien Y. Koefisien Y-nya adalah 1 dan 2. 1 dan 2 ini kita ganti menjadi 4.000 dan 6.500. Maka matriksnya adalah 2, 4.000, 3, dan 6.500. Lalu kita cari determinannya. Determinannya didapat adalah 2 kali 6.500 kurang dengan 4.000 dikali 3 adalah 1.000. Langkah selanjutnya, karena yang kita cari adalah nilai X dan Y-nya, maka ingat rumus metode determinan adalah X sama dengan DX per D dan Y sama dengan DY per D. Karena DX-nya ini adalah 1.500 dan D-nya adalah 1, maka nilai X-nya adalah 1.500. Lalu untuk D-nya adalah 1.000 dan D-nya adalah 1, maka nilai Y-nya ini adalah 1.000. Jadi kesimpulannya adalah, jadi didapat harga 1 buah buku tulis dan 1 buah pulpen itu adalah sebesar Rp1.500 dan Rp1.000. Bagaimana? Mudah kan? Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabelnya dengan menggunakan metode determinan. Baiklah, sekarang kita memasuki metode inverse. Nah, bagaimana sih caranya kita dengan menggunakan metode inverse? Nah, yang pertama, apabila kita sudah tahu sistem persamaan linear 2 variabelnya, bentuknya adalah AX plus BY sama dengan E,
CX ditambah DY sama dengan F, maka langkah pertama sama seperti metode determinan tadi, yaitu adalah langkah pertamanya adalah dengan cara kita merubahnya ke dalam bentuk matriks. Nah, langkah awalnya kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Matriksnya berarti adalah matriks ABCD kita kalikan dengan matriks XY itu sama dengan matriks F. Nah, lalu untuk metode inverse, langkah selanjutnya adalah matriks XY ini sama dengan inverse dari matriks ABCD kita kalikan dengan matriks F. Maka matriks XY ini sama dengan inverse matriks dari ABCD itu adalah 1 per AD dikurang BC dikali dengan D negatif B negatif C dan A dikalikan dengan matriks F. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal dan penyelesaiannya agar kalian tidak kebingungan. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Ini adalah contoh soal yang sama dengan metode determinan tadi, tapi di sini yang dicari adalah metode inverse. Sama halnya dengan metode determinan, karena di sini adalah soal cerita, kita misalkan dulu X-nya ini adalah buku tulis, Y-nya ini adalah pulpen, lalu kita peroleh sistem persamaan linear dua variabelnya, didapat adalah 2X ditambah Y sama dengan 4.000, 3X ditambah 2Y sama dengan 6.500. Didapat dari soal matematika ini ya. Nah, maka kita lanjutkan. Langkah awalnya adalah dengan cara merubahnya ke dalam bentuk matriks. Bentuk matriksnya adalah matriks 2132 kita kalikan dengan matriks XY, ini sama dengan matriks 4.000 dan 6.500. Nah, karena sudah kita peroleh bentuk matriksnya ini adalah 2132 dan matriks 2132, matriks XY dan matriks 4.000 dan 6.500. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah matriks XY ini sama dengan inverse dari matriks ABCD kita kalikan dengan matriks F. Di mana matriks ABCD ini adalah 2132 dan matriks F ini adalah 4.000 dan 6.500. Kita masukkan saja ke dalam rumus, maka matriks XY ini sama dengan rumus dari inverse adalah 1 dibagi determinan matriks 2132 kita kalikan dengan matriks 2, negatif 1, negatif 3, dan 2. Kita kalikan dengan 4.000 dan 6.500. Karena determinan dari matriks ini adalah bernilai 1, maka kita bisa langsung saja mendapatkan nilai hasil ini, atau bisa kita masukkan dalam rumus tadi, di mana adalah 1 dibagi determinan dan matriks ini, kita kalikan dengan matriks 2, negatif 1, negatif 3, dan 2. Maka didapat karena hasilnya ini matriks XY-nya sama dengan matriks 2, negatif 1, negatif 3, 2 kita kalikan dengan matriks 4.000 dan 6.500. Maka hasilnya adalah kita coba kalikan. Ingat perkalian dua buah matriks adalah kita kalikan dengan baris kalikan kolom. 2 dikalikan 4.000 ditambah dengan negatif 1 dikalikan 6.500. Lalu elemen bawahnya negatif 3 dikalikan 4.000 ditambah dengan 2 dikalikan 6.500. Jadi didapat hasilnya adalah 8.000 dikurang 6.500 dan negatif 12.000 ditambah 13.000. Maka matriks XY-nya adalah 1.500 dan 1.000. X sama dengan 1.500 dan Y sama dengan 1.000. Jadi didapat harganya satu buah buku tulis dan satu buah pulpen itu adalah sebesar 1.500 dan 1.000 rupiah. Oke. Jadi bagaimana? Apakah lebih mudah metode determinan kah atau dengan metode inverse? Jadi terserah kalian mau memakai metode yang mana agar kalian lebih cepat pahamnya. Nah, untuk kesimpulannya pada materi pembelajaran hari ini adalah menyelesaikan persamaan sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks itu terdapat dua metode, yaitu yang pertama adalah metode determinan dan yang kedua adalah metode inverse matrix. Di mana langkah awalnya adalah apabila kita sudah menemukan suatu sistem persamaan linear dua variabelnya, yaitu adalah AX plus BY sama dengan E dan CX plus DY sama dengan F, langkah awalnya adalah dengan cara kita merubahnya ke dalam bentuk matriks, di mana di sini matriksnya adalah matriks ABCD kita kalikan dengan matriks XY ini sama dengan matriks F. Lalu setelah kita dapatkan bentuk matriksnya, lalu bisa kalian pilih mau memakai metode determinan ataupun mau memakai metode inverse. Untuk rumus metode determinan ini perlu diingat, yaitu adalah
X sama dengan dx per D, dan Y sama dengan dy per D. Lalu untuk metode inverse adalah matriks XY ini sama dengan inverse matriks dari ABCD, kita kalikan dengan matriks F. Baiklah, mungkin itu saja untuk video pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian pahami dan juga banyak-banyak kalian selalu berlatih untuk soal-soal matematika. Tetap semangat kalian untuk belajar matematika karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Baiklah, mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kondisi kalian dimanapun kalian berada, jaga selalu kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu ya. Baiklah, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.